soalnya yang lain ditutup semua mic yang lain ditutup semua, echo-nya dikurangi, flow-nya ditambah sedikit, ya echo dikurangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil khusus Ketua DKM Ustaz Haji Waryono Effendi, yang saya hormati Buya Amin sebagai Ketua Panitia, Bapak Guru Tanuri beserta jajaran staf-stafnya, para hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah atas berkat rahmat Allah, taufik hidayah serta inayah yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama, bermuajahah dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia yang mulia, memperingati hari lahirnya manusia yang agung, manusia yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, manusia yang namanya dispesialkan oleh Allah. Beliau Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak para kiai, ini kebetulan saya punya pengalaman, apakah bahasa kanannya ngelek lembing. Jadi agak sedikit trauma, Pak. Pengikian dari sekolah ngomongnya Jawa Anda ya. Saya walaupun dari Jakarta, ibu saya asli dari Bongas Jamban ibu saya. Ayah saya dari Cirebon dan saya lahir di Cirebon. Saya lahir di daerah Pancuran Cirebon. Mas, height-nya tambahin mas, triple-nya tambahin. Triple-nya tambah. Tahun 85 kami pindah ke Jakarta dan 88 kami membangun pondok pesantren di wilayah Kembangan, yaitu Pondok Pesantren Al-Wasilah, adanya di wilayah Kembangan. Wah ya pilih pokoknya mah. Ya pengen kabeh Pak ini. Pakai di sisa gini. Pakai dulu ininya. Terus pindah di sebelah sana nyalain. Gak apa-apa. Wis.
Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir di masyarakat Desa Guntur dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita bicara tentang Rasulullah, maka sampai besok tidak mungkin bisa selesai. Karena bercerita mengungkap sejarah atau sirah nabawiyah itu karena para ahli tafsir sama dengan membakar kayu yang baunya harum. Kalau bercerita tentang Kanjeng Nabi, maka seperti membakar kayu yang baunya harum. Maka insya Allah saya tidak akan lama-lama, berhubung lembing akeh wis kula ngomong arep 5 menit belah suwe-suwe ya. Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang mulia. Namanya disejajarkan dengan nama Allah. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad. Dan setiap perjalanan langkah Rasulullah Muhammad itu adalah pengajaran dari Allah untuk kita jadikan suri toladan. Setiap langkah Rasulullah yang terjadi pada diri Rasulullah itu merupakan wahyu yang mendidik Rasul, dan Allah ikut campur dalam gerak-gerik langkah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka malam ini sepantasnya jika kita membuka tentang sirah nabawiyah, perjalanan tentang baginda Nabi dari mulai didoakan, diidamkan sampai dengan dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sini gurih kerungu beli bu, masih normal berarti kupingnya ya. Kelahiran Rasulullah Muhammad itu didambakan dan dirindukan oleh seluruh nabi di dunia. Kalau jumlah nabi itu ada 124.000 nabi, Rasulnya ada 313, maka semua nabi itu merindukan tentang lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi. Mengapa? Karena Rasulullah Muhammad manusianya belum lahir, tapi sifat-sifatnya sudah disebutkan di dalam kitab-kitab terdahulu. Wonge durung lahir bu, tapi ciri-cirinya, sifatnya ada di dalam kitab Injil dan ada di dalam kitab Taurat. Alladzi yajidunahu fit Taurati wal Injil. Salah satu sifat Nabi akhir zaman itu disebutkan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi. Sifat Nabi akhir zaman itu bahwa nanti kata para nabi akan datang seorang nabi di akhir zaman punya sifat ummi. Ummi itu maknanya seorang nabi yang pertama ummi, nabi yang tidak bisa baca tulis. Bu masih sore jangan ngantuk. Ummi itu maknanya dua. Makna yang pertama seorang nabi sing ora bisa baca lan ora bisa tulis. Muncul pertanyaan, kenapa nabi ora bisa baca? Sebab Rasulullah Muhammad akan diturunkan mukjizat terbesar, yang mukjizatnya tidak berakhir walaupun Rasulnya sudah meninggal dunia. Kalau kita kenal Nabi Musa punya tongkat. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Tongkatnya Nabi Musa itu bu, kalau dipukulkan di atas batu maka memancar 12 mata air. Tongkatnya Nabi Musa, wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya di atas di lautan, maka lautan terbelah. Tapi mukjizat para nabi terdahulu sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya
bisa menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir, orang yang punya penyakit kulit sopak namanya. Bahkan Nabi Isa mampu menghidupkan. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyal mauta biidznillah. Mukjizat Nabi Isa bisa nguripaken wong mati qumi biidznillah, langsung tangi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi mukjizat para nabi hanya berlaku saat itu. Tapi mukjizat Rasulullah Muhammad Al-Quran berlaku sampai detik ini, sampai saat ini. Al-Quran masih tetap ada dan terjaga karena Al-Quran mukjizat terbesar yang dibawa sebagai bukti oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejambira ini sudah sesuai lah. Yang mau ceramah masuk apa segala tuh amplopnya kepada baik bu. Saya tadi malam di Sudi Mampir, tadi siang saya di Cengkareng di Kalideres, malam ini di Lumuntur, besok saya di Cipedan Kanambongas, besok saya di Dadap, pagi tanggal 1 saya di Puskesmas Wanakaya Hargolis, siangnya di Lempuyan, habis maghrib di Patrol, malamnya di Bangun 2. Tanggal 2 pagi saya ke Pejaten, ke kantor BIN pusat di Pejaten untuk menghadiri, memberikan tausiah dalam rangka hari lahir Pancasila dan kesejajaran dengan perintah agama. Tanggal 3 saya di Tegal Sembadra, tanggal 4 di Kaplongan, tanggal 5 di Duku Widara, tanggal 6 di Bongas Pendel. Terus berlaku sampai tanggal 29 Oktober, beli balik-balik itu. Sing penting didoakan Pak Mas Yudi, mudah-mudahan saya dikasih sehat walafiat, amin. Saya hadir di TV One insya Allah tanggal 21 Oktober. Saksikan hari Sabtu 21 Oktober insya Allah saya hadir. Harusnya hari ini tadi saya, cuma saya udah terima job di Jakarta, jadi saya nggak bisa hadir dalam rangka Damai Indonesia itu spesial tadi siang. Saya ditelepon kemarin, maaf produser saya nggak bisa hadir. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sampai jam berapa acara gini Pak? Jam berapa? Jam 3. Mudah apa kontrak mah. Maka kelahiran Rasulullah Muhammad itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai bukti. Kita kalau ditanya kenapa memperingati hari lahirnya Nabi, itu sebagai bukti. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga datang bukti yang nyata, Rasulun minallahi yaslu suhufan mutahharah. Didatangkan seorang Rasul yang membawa suhufan mutahharah, yaitu kanjeng Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uangnya durung lahir bu, manusianya belum lahir, tapi sifat-sifatnya sudah ada. Satu, makna ummi yang pertama, Nabi sing ora bisa maca dan ora bisa nulis. Makna ummi yang kedua, yaitu seorang Nabi akhir zaman ini punya cinta kasih kepada umatnya. Cinta Rasulullah Muhammad maring wong desa apa? Muntur. Cinta kasih Rasulullah Muhammad kepada umatnya wong muntur. Senajana wong muntur tidak hidup pada zaman Rasul, kita tidak pernah melihat Rasul, tapi Rasulullah Muhammad kepada umatnya cinta kasih sayangnya mengalahkan cinta kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Masya Allah. Bu, singarane embok iku berjuang untuk anak temenan. Gimana? Tidak ada seorang ibu yang tidak berjuang untuk anaknya sejak di dalam kandungan, hamil sampai melahirkan. Bahkan orang tua rela tidak makan, yang penting anaknya. Bagian wong tua beli turu tirakat zaman bengen. Abah kula almarhum Kiai Sukiadan sering cerita, Wahab ning daerah Losarang iku genahe wong sakti. Kiai-kiai ning Losarang dermayu iku sakti-sakti. Kenapa? Sebab ahli tirakat, ahli puasa, ahli riyadhah. Dulu para ulama ketika berjuang menyebarkan Islam, bahkan menjadi negara Indonesia, ulama kiai yang berjuang dan tirakat. Zaman bengen kiai ketika bertemu dengan penjajah, saking sakti ya, kapal ditembak dan beli mati.
Kula takon ning bapak pula, Pak kenapa beli mati? Iya beli kena. Iya beli, lamun kena ya, yambuh. Ya pantas lamun ditembak beli kena gak? Yung kiai zaman bengen mah ahli puasa, makanya kiai zaman bengen mah gering-gering. Barang kiai zaman kian blending-blending. Paingan aja ini beli mandi. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta kasih sayang Rasulullah Muhammad. Ini judulnya cinta Rasulullah, modal hidup selamat dunia akhirat. Cinta Rasulullah Muhammad kepada umatnya ini luar biasa. Maka Allah perintahkan qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Jare Gusti Allah, hei manungsa wong muntur, wahai hamba-hamba Allah dimuntur. Dengan dilahirkannya Kanjeng Nabi Muhammad, kita wajib untuk bersyukur, matur suwun maring Allah, falyafrahu, kita bergembira dengan dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita baca salawat dulu untuk Rasulullah. Dan sebelumnya saya hadiahkan Fatihah untuk sing wis nyumbang acara bengikin. Tadi nama-namanya banyak ya Bu ya. Ya sing bos daging, mudah-mudahan dagingnya tambah akeh. Amin. Pokoknya insya Allah yang nyumbang untuk peringatan Maulid Nabi, insya Allah mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Rasulullah malam ini hadir di tengah-tengah kita. Amin. Ibu bapak balik-balik. Semua nabi ini tutup ya. Semua nabi merindukan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi. Saya ambil satu contoh saja. Ada seorang nabi yang sangat rindu dengan kelahiran Rasulullah Muhammad dan berharap nanti dari nasabnya lah lahir seorang nabi akhir zaman yang menjadi kekasih Allah. Nabi ini disebut dengan Abul Anbiya, bapak moyangnya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Saya pernah datang Bu ke kuburan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang bangun Ka'bah, yang meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawanida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim yang meninggikan Ka'bah. Jadi lamun sampean pada mangkat haji, mangkat umroh, sing bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim karo anaknya Nabi Ismail. Insyaallah bengikin sing andek akan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan sampean kula kabeh bisa gampang mangkat haji. Amin. Minimal bisa mangkat umroh. Amin. Pengen beli mangkat haji sampai sing akeh maca surat Yasin, pas maghrib maca surat Yasin. Dulu makan Ustaz surat Waqiah, dulu makan surat sawah. Surat sawah. Karena orang bisa berangkat ke tanah suci itu manis tato ilaihi sabila. Allah yang punya kuasa. Ada sedulur kula ning Banyuwangi, cuma gara-gara dagangan gedang baik bisa makan haji. Alhamdulillah. Dagangan gedang sewiwitane sekarang-karang itu. Sekarang-karang ini dulu kami. Yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim.
Yang meninggikan Ka'bah juga Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail. Yang membangun Masjidil Aqsa juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah? Di situ ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Ketika membangun Ka'bah, Bu, Nabi Ibrahim naik ke atas bukit. Deleng Ka'bah wis bener dhuwur sepira bener, terus Nabi Ibrahim anjlok. Bekas anjloknya Nabi Ibrahim diabadikan oleh Allah sampai sekarang masih ada bekas telapak Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bukti bahwa yang membangun adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mas, ehonya kurangi lagi, Mas. Ehonya jangan banyak-banyak, kurangi saja kurangi. Bu, sampai jam pira? Sampai jam pira? Perjanjian ini. Jam loro ya. Kuat sampai jam loro. Kita mau balik lah malah di tengah. Ngaji apa tekan jam loro? Nabi Ibrahim ini, Bu, yang mendoakan Rasulullah Muhammad. Sehingga Rasulullah Muhammad dilahirkan di samping Ka'bah, itu yang mendoakan Nabi Ibrahim hak. Al-Quran yang bicara, bukan katanya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, nanti lahirkan di samping Ka'bah ini, di samping rumahmu yang dimuliakan ini, Rasulan, satu orang Rasul saja. Dan terbukti tidak ada Rasul dan Nabi yang lahir di Mekah Al-Mukarramah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkat donga wong tuane. Maka kita sama orang tua nggak boleh melupakan jasa wong tua. Kita bisa mengkenen, mancing TV, awan bengi, ceramah kemana-mana. Saya yakin ini doa ibu saya. Amin. Gak boleh kita melupakan jasa orang tua. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad tidak pernah melupakan jasa orang tuanya. Sampai-sampai Rasulullah Muhammad pernah datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di Palestina. Di sana ada telapak kaki Rasulullah Muhammad yang sebelah kanan. Insya Allah saya lanjutkan di lain waktu dan kesempatan. Amin. Ibu bapak, gua udah berangkat rumah judulnya Raja apa gue? Nabi Ibrahim seorang nabi, kenalan dingin dengan Nabi Ibrahim. Seorang nabi yang punya sifat namanya Khalilullah. Khalilullah itu nabi yang cintanya kepada Allah tidak ada banding. Seorang nabi yang cintanya kepada Allah tidak mampu dikalahkan cintanya dengan cintanya kepada siapapun. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada istrinya tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Cinta Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Ismail tidak mampu mengalahkan cintanya kepada Allah. Maka ketika Allah perintah Ibrahim sembelih anakmu Ismail, dilakoni apa badan? Dilakoni oleh Nabi Ibrahim karena cintanya tidak mampu dihalangi oleh apapun. Cinta Nabiullah Ibrahim, kalau cintanya dikasih nomor 1 sampai 1000, maka cinta Nabiullah Ibrahim mung kanggo Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu-ibu cinta beli maring Allah, jawab sing kompak. Cinta beli maring Allah, ning duit, mobil bagus, motor bagus, rumah bagus, cinta kabeh. Bahkan seringkali kecintaan kita terhadap urusan dunia seringkali mengalahkan cinta kita kepada Allah. Betul? Wis contoh aja ngalangil. Sampean lagi ngitung duit 100 juta, ngalangi. Mudah-mudahan balik buludan pada ngitung duit 100, amin. Ya, mau 100 juta, 100 perak. Lagi ngitung duit 100 juta di masjid Buntur. Wis suara adzan berkumandang hayya 'alas shalah. Bok, sing lagi ngitung duit 100 juta.
suara adzan itu panggilan Allah. Krungu suara adzan, lagi ngitung duit 100 juta. Jawab sing jujur, terus ngitung duit tak sembayang dikit. Terus ngitung duit tak sembayang dikit. Terus ngitung duit sembayangnya. Sembayangnya. Tapi tak kualik. Sampai lagi ngitung duit 100 juta. Maaf punten. Wetengnya mulus kebelet ngisi. Jawab. Ngitung duit 100 juta, wetengnya mulus kebelet ngisi, terus ngitung duit tak ngisi dingin. Maka dia perkara ngisi, jari abah kula, yang kula anaknya. Jari abah kula almarhum Kiai Segadan Wahab, perkara ngisi itu perkara terhormat. Lagi ngadep sama baik, wetengnya mulus kebelet ngisi, ditinggal lah dia ditemen. Ancaman yang lagi ngadep Pak Kapolsek, lagi kelonan karo laki ini, wetengnya mulus kebelet ngisi, das laki dipelakai baik. Mending jebok anu ngisi. Itu paling terhormat. Makanya bocah kun, maaf sih ngarannya tai, apa tiba di jalan terhormat, lakas semua ngedek. Los jajalan. Pinggir kami jadi iya ada bocah kun. Lamun terpaksa ngedek langsung dengklang 11 gitu. Nabi Ibrahim cintanya mendarah daging hanya untuk Allah, tidak mampu dikalahkan cintanya oleh apapun. Khalil berasal dari kata takhalli. Takhalli itu manusia yang cintanya mendarah daging, masuk ke dalam relung-relung hatinya. Cintanya di dalam hatinya, cintanya di dalam darahnya, cintanya di dalam setiap relung dan tulang sulbinya. Lamun jare wong zaman kini mangkene, bakal cinta sudah mendarah daging. Jare wong zaman kini hanya dia yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang damai. Cintanya sudah mendarah daging, masuk ke dalam tulang sulbinya, tulang rusuknya, ada di setiap detak jantungnya. Cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Segini hebatnya Nabi Ibrahim. Hebat, cintanya hanya untuk Allah. Disebut dengan Abul Anbiya, anaknya jadi nabi semua. Segini hebatnya Nabi Ibrahim. Iku kapa dongak maring Allah jaluke mung siji. Apa mintanya? Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Doanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, dongane mung jaluk maring Allah, ya Rabb, jadikan anak saya, keturunan saya, keluarga saya, buyut saya, cicit saya, udeg-udeg, petarangan, semuanya jadikan mereka keluarga kami, keluarga yang soleh dan soleh. Jalukkan Nabi Ibrahim. Mengapa Nabi Ibrahim jaluk pun pengen dua anak soleh? Mas, kalau sudah bagus jangan dirubah lagi, Mas. Ehonya kurangin, efeknya kurangin. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya kalau ceramah di TV One itu, Pak Kubu, cuma 8 menit. 8 menit tausiah, 3 menit tanya jawab, 1 menit doa serahkan ke saya. 8 menit tambah 4 menit, jadi pira? Ya, 12 menit. Ya, 12 menit ya. Itu bayaran saya 6 juta. Itu bayarannya 6 juta. 12 menit. Nilainya rong jam ulama ikhlas karena Allah. Amin. Orang yang kalau para ampak yakin wallahi kita ikhlas. Ulama dipaya alhamdulillah, orang dipaya kebangatan teman.
Ibu bapak, Nabi Ibrahim pengen dua anak soleh, keturunan soleh, keluarga soleh. Maka keluarga Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah menjadi keluarga pilihan. Ini judul yang saya ambil ketika saya ceramah di Istiqlal. Allah pilih Nabi Adam. Innallaha astafa Adam. Allah pilih Nabi Adam. Tapi Nabi Adam yang dipilih cuma Nabi Adam. Rabine dipilih, anaknya dipilih. Nabi Adam dianggap gagal ngurus keluarga. Wa Nuha, Allah pilih Nabi Nuh. Cuma Nabi Nuh yang dipilih, anaknya tidak dipilih. Kan'an menjadi musuh untuk ayahnya. Bahkan yang jadi musuh dalam perjuangan Nabi Nuh, dudu wong ado, rabine Nabi Nuh jadi musuh. Oi, bu, rabine Nabi Nuh jadi musuh. Apa betul? Saya cek Quran. Al-Quran berkata, "Dharaballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin." Perumpamaan contoh wanita, istri rapi sing jadi musuh untuk suaminya, itulah sana istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihin. Padahal kedua istri Nabi ini berada dalam pengawasan hamba-hamba Allah yang soleh. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine R? Anda beli Pak RT deh, Anda beli. Anda masa kemudian teka RT beli teka. Rabine Nabi jadi musuh. Apa maning rabine Kia? Yang bisa mengangkat derajat harkat suami itu rabine, betul. Maka Rasulullah Muhammad kenapa dipilihkan oleh Allah wanita yang mendampingi kehidupan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Khadijah yang mendampingi perjuangan Kanjeng Nabi. Bu, kenapa harus Khadijah yang dipilih menjadi istri Rasulullah Muhammad? Wanita pilihan Allah. Pernahkah terpikir mengapa Allah pilihkan Bu Khadijah itu perawan apa randa? Randa tak perawan? Janda. Saya sering ditanya, Ustaz, mengapa Rasulullah Muhammad pernah menikah dengan janda? Apa Rasulullah Muhammad enggak laku perawan? Jangan sembarangan, pasti ada sejarah dan jawaban ilmiahnya. Mengapa Allah pilih Kanjeng Nabi Muhammad rabine randa dalam berjuang di Mekah? Karena lamun rabine Kanjeng Nabi dudu randa, Kanjeng Nabi Muhammad tidak mampu berjuang, mendibae ngintil ngrimpet Arab dakwah medina si arep kalau baik bisi dakwah. Janda yang kaya menjadi pengepul finansial Rasulullah Muhammad, menjadi backing Rasulullah Muhammad ketika berdakwah. Beli cukup dengan tenaga, tapi dakwah berjuang butuh Sallallahu Nabi Muhammad. Kita kapan ceramah kapan tambah bengi tambah nafsu. Soalnya di rumahan bu. Mengapa Allah pilihkan janda sebagai istri Rasulullah Muhammad? Bu, kenapa harus janda? Kenapa harus janda? Yang pertama agar Rasulullah Muhammad bisa berdakwah. Kenapa harus janda? Karena janda itu wanita yang hebat. Betul. Janda itu wanita yang kuat. Seorang anak dididik oleh randa, anak jadi wong abe. Amin. Tapi anak dididik duda masa pecusah ngurus anak. Betul bu? Maka janda dipilih. Janda itu hebat, janda itu kuat. Hidup janda. Janda zaman sekarang semakin di depan. Betul. Sallallahu Nabi Muhammad. Mengapa Allah pilih istri Rasulullah Muhammad janda? Karena untuk mendampingi baginda Rasulullah Muhammad sukses berjuang sampai dengan Islam jaya di seluruh dunia. Mengapa janda? Satu, karena janda mengerti kalau Rasulullah Muhammad rabine dudu randa mendibai dicurigai, mendibai dikintili, ya kan? Padahal sampai kita berdakwah dikintili berabine ya belum bisa dakwah.
walaupun lakine wis rayu tenang bae nok kakang mas setia ning sampean sampai lakine nembang wani sumpah demi kula demeni senajan akeh rintangan wis pasti terunjang apa sih bener jan aja mung ning lambe kula masih beli percaya watir beli setia alah pret sallallahu Nabi Muhammad sampai Jabir sampai Jurah panjang ini Bu kalau sampai pagi pun tidak selesai maka kula dipesan ama oleh ayah saya Wahab besok kalau kamu jadi penceramah ya sudah ceritakan saja sejarah Nabi sampai kapanpun tidak akan selesai betul tidak usah jadi penceramah yang keras maki-maki orang madani wong suratnya ayatnya dipakai surat makiyah di sini maki-maki wong madani wong saja tidak boleh dalam agama Islam saya ini NU saya NU di PWNU DKI Jakarta jadi sekolah NU dan saya ketua Mu'alaf Center NU di PWNU DKI Jakarta jadi kalau ada orang Islam yang masuk Islam di Jakarta yang memberikan sertifikatnya saya yang tanda tangannya pun saya sallallahu Nabi Muhammad mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam pengen dua anak soleh sebab lamun kula kabeh sampean kabeh duwe anak soleh bagian wong tuane durung soleh bagian wong tuane pelaku maksiat sekalipun bagian wong tuane tukang gawe dosa sekalipun tapi anaknya jadi anak soleh maka wong tuane selamat dunia wal akhirah. Kula cerita sedikit Bu ya di kisah yang sering saya angkat saya pernah datang di kuburan Nabi Musa itu dikuburkan di Tel Aviv kalau di Palestina ada kuburan Nabi Ibrahim Kiai Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Ishak di Palestina, Nabi Yakub di Palestina, Nabi Sulaiman di Palestina, Nabi Dawud di Palestina, Nabi Daniel di Mesir, Luqmanul Hakim di Mesir, Hizkiah di Mesir, Yusha di Jordania. Bahkan saya pernah datang ke salah satu pohon yang disebut dengan pohon Sohabi, pohon yang dulu pernah Rasulullah Muhammad dodok ning sawiwitan pun. Ya, namanya pohon Sohabi, pohon yang ketika Rasulullah Muhammad usia 12 tahun, Rasul pernah duduk di bawah pohon itu. Pohonnya sampai sekian masih urip Bu, masih anak. Kula teka mana ning wilayah Jordania. Urung di Jordan, ika pun tangalon. Di Palestina saya ziarah ke kubur Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dikuburkan di bawah masjid. Jadi kalau ada orang ribut-ribut soal makam di depan masjid, Nabi Ibrahim kuburannya di bawah masjid. Bakal beli ngandel mangkat ayo karena pulang di Palestina. Sampai sing bayari kula sing ngaten. Dulu saya berangkat masih 27 juta, sekarang sudah 60 juta. Nabi Ibrahim dikubur di bawah masjid, namanya Masjid Al-Khalil. Ning sore anak kubur Nabi Ibrahim berjajar dengan kubur Rabine Nabi Ibrahim. Siapa aran Rabine Nabi Ibrahim Bu? Anak sing ngono. Rabine Nabi Ibrahim siapa arane? Lamun beliau rusak jawab Rabine Nabi Ibrahim arane pasti Bu Ibrahim. Arane Bu Ibrahim karena Rabine RT pasti dibeluk Bu. Rabine ku dibeluk Bu. Rabine tukang urut dibeluk Bu. Kita ngomong Bu urut sampai Pak Bu. Nabi Ibrahim istrinya 3. Pertama namanya Sarah. Dari Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak dikuburkan di kono. Nabi Ishak dikuburkan jejer karo Rabine. Siapa aran Rabine Nabi Ishak? Namanya Rifqah. Ishak punya anak jadi nabi namanya Yakub. Yakub punya anak jadi nabi. Nabi sing ganteng sabarane.
Yusuf tidak, anaknya tidak jadi nabi, tapi cicitnya adalah seorang wanita yang cantik namanya Siti Rahma. Wong ayu. Persis kayak ibu-ibu wong Guntur. Amin. Cuma dikaton peteng ya. Orangnya cantik, rupawan, luar biasa. Punya suami jadi nabi, namanya Nabi Ayub alaihissalam. Keturunan dari Ayub terus sampai dengan ke keluarga Zakaria, sampai dengan keluarga Imran, juga dipilih oleh Allah. Imran dua rabi arane Imran dua rabi arane namanya Hana dan Imran berdoa, inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni. Imran dengan Hana tua mandul beli dua anak, jaluk mari Allah temenan, dipai anak. Punya anak namanya wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Anaknya Imran dan Hana namanya Maryam. Maryam tidak bersuami, Maryam tidak pernah menikah, tapi Maryam dua anak arane Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tugasnya wa mubasysyirun bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa itu ditugaskan oleh Allah menyampaikan kabar bahwa nanti akan datang seorang nabi setelah aku yang punya sebutan Ahmad, manusia yang dipuji oleh seluruh yang ada di langit dan dipuji oleh seluruh yang ada di bumi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istri pertama. Istri kedua Nabi Ibrahim namanya Hajar. Hajar nanti punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak namanya Adnan dua anak arane Ma'adi, sampai ke Ilyas, sampai Kinana, sampai Nizar, sampai Fihar, terus sampai ke Kilab, sampai Khalid, sampai Kusoy, sampai Abdi Manaf punya anak ladang namanya Hashim dua rabi arane La ilaha illallah. Hashim dua rabi arane Bu Hashim orang temelia. Hashim dua rabi arane Bu Hashim. Hashim menikah dengan wanita di Yasrib. Yasrib itu Madinah. Ini sejarah ini. Menikah dengan wanita Yasrib namanya Salma. Salma ini rangga sugi, belum dikawinin Hashim, tapi dengan syarat pegat kita singgeceki. Dinikah oleh Hashim. Oleh Salma menikah Hashim, dua anak namanya Abdul Muttalib punya anak Abdullah menikah dengan Aminah, dua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambung beli nasabe, sambung tabligh, sambung kepada Nabi Ibrahim. Karena kalau Nabi nasabnya tidak bersambung kepada Nabi Ibrahim, maka itu diragukan kenabiannya. Sallallahu alaihi Muhammad. Lamun anak kopi tekan jam 5 kita nyanyi. Pak Sudi dulu anak kopi ya Pak. Gawe anak kopi kok. Mumpung buludan. Insyaallah sampai bengikin dodok ning kene ganjarannya gede Bu. Amin. Aja darane bekas dodoknya sampai di bokong sampai ambek Ibu dihitung ganjaran ning Gusti Allah. Amin. Tambah gede bokongnya, tambah gede ganjaran. Bokongnya kasih cilik. Mengapa Nabi Ibrahim yang mendoakan Nabi Muhammad doanya Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kami kepada kami anak-anak keturunan soleh. Saya datang ke kuburan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dikubur di wilayah Tel Aviv. Tel Aviv itu perbatasan antara Israel dan Palestina. Makamnya disebut dengan Jericho 2000. Nanti panjang lagi nih. Di sana ada makam Nabi Musa. Nabi Musa Bu, suatu ketika ditanya oleh umatnya, wahai Musa, apakah kamu adalah orang yang paling pandai di dunia ini? Nabi Musa menjawab, ya, aku adalah manusia terpandai di dunia ini. Ditegur dari Allah, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Ditegur oleh Allah, jare Gusti Allah, Musa, masih banyak di sudut muka bumi ini sebagian daripada hamba-hambaku
yang mereka aku berikan ilmu pengetahuan, sing ilmu itu tidak kamu miliki. Boleh kamu ahli syariat, tapi mereka makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mencari Nabi Khidir alaihissalam untuk berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa melaku. Begitu Nabi Musa melaku, Nabi Musa dibaturi ning saudaranya namanya Nabi Yusha. Begitu melaku, Nabi Musa lewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa ngrungu. Ning jero kuburan ana suara wong lagi nangis, suara wong lagi diadab ning jero kubur, suara wong lagi disiksa ning jero kubur. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya, tidak peduli, melanjutkan perjalanan. Wis 4 tahun Nabi Musa pengen balik mengumah. Kebetulan Nabi Musa melewati jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan yang 4 tahun lalu dilewati oleh Nabi Musa, Nabi Musa mandek. Kenapa? Kuburannya sepi, laka wong sangis, laka wong lagi jerit, laka wong disiksa di jero kubur. Nabi Musa mandek, minta kepada Allah, ya Rabb, aku minta agar engkau membukakan kuburan ini. Saya penasaran, lagi kula lewat pertama, ana wong nangis, ana wong jerit, disiksa, diadab di jero kubur. Tapi sekian langkah, mendiwongi, dibuka kuburannya. Begitu kuburannya terbuka, Nabi Musa kaget karena kuburannya padam. Kuburannya padam, terang, benderang. Banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam kuburnya. Wongnya lagi duduk sedang menikmati kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah. Nabi Musa bingung, takon ning wong jero kuburan. Mang, wong ning jero kuburan, nggih Nabi Musa. Lagi kita 4 tahun sing wis lewat jalan kiki. Kita krungu sampai lagi diadab, disiksa dening Allah. Nggih ya Nabi Musa. Benar kan? Alhamdulillah. Tambah siji mancing. Ulah dua jampi kapak kanjingan lembing tenang bae insyaallah di bapak sehat untuk vitamin. Amin. Lagi kula lewat mene sampai disiksa oleh Allah, diadab di jero kuburan ini. Tapi mengapa sekarang tidak? Bahkan engkau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan kubur dari Allah. Apa jawab wong ning jero kubur bari nangis? Jawabnya pantes ya Nabi Musa. Lamun kula disiksa, diadab ning jero kuburan iki pantes ya Nabi Musa. Karena kula ngerasa lagi urip tuh memang tukang nabung dosa dan maksiat ya Nabi Musa. Kula saben dina pekerjaannya cuma nabung dosa, 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 dosa dan perbuatan maksiat ya Nabi Musa. Pantes kalau saya disiksa di dalam kuburan ini. Kula lagi urip sengit bae kiai ya Nabi Musa. Beli seneng ning masjid. Apa maning kapan deleng kiai sarungan bae sengit banget. Lamun anak kiai nganggo sarung karung aja diwadani ya Bu ya. Ini kan mau tahun demokrasi ya, mau pemilihan presiden dan pileg. Ini kiai sudah harus menjadi figur contoh. Makanya kiai mah pada nganggo sarung. Kenapa kiai nganggo sarung? Karena kiai menunjukkan tentang demokrasi kebebasan. Kenapa kiai ngerti kebebasan? Karena kiai nganggo sarung, weruh ning jero sarung iku ana makhluke. Lamun wong sembahyang nganggo sarung iku enak apa lega? Wis jawabnya enak apa lega? Iya nganggo sarung kan iki. Makanya kapa wong lanang kapa pengen sembahyang, punten, maaf. Sikile aja rapet-rapet, kudu siradakan ambaku. Kenapa? Bukat lato-latone kecepit. Wong lanang, wong lanang. Kapa wong wadon aja amba-amba kok, sirapet tenang apa? Bukat masuk angin. Ki kapa sembahyang nganggo sarung kan enak, ya. Begitu ruku Allahu Akbar ku lega. Jare kiai nang bocah ning jero sarung sirarak ngalur los.
Arab Ngidul, Arab Kulon, Arab Duga Bagabik, bebas terkendali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka kiai harus menjadi figur, menjadi umat wasano, menjadi penengah bagi umatnya. Betul. Jadi pengadem untuk umatnya, bukan menjadi provokator untuk masyarakatnya. Ini yang bahaya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pantas kalau saya disiksa dan diadab di dalam kubur ini ya Nabi Musa. Pantas. Karena kula tukang nabung dosa, tukang nabung maksiat, awan maksiat, bengi dosa, awan maksiat. Pantas ya Nabi Musa. Cuma untungnya ya Nabi Musa, lagi malaikat Israel peka menjemput ruh saya. Untungnya, bu. Nah, ternyata ini daerah paling aman di sini. Malaikat Israel itu adalah malaikat yang tidak punya rasa takut kepada siapapun. Arab polisi, Arab ABRI, Arab TNI, Arab Ustadz, Arab Kiai, kalau sudah waktunya Israel datang pasti dicabut. Betul? Ketika malaikat Israel datang menjemput ruh saya, Masya Allah, badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa, anak istri tercinta, tak sudi lagi secepatnya jasad dipendam. Koreng, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Boleh ngaku ngerasa cantik, masih ada ruhnya hilang cantiknya jadi bangkai. Betul? Boleh ngerasa ganteng, ruhnya hilang, tidak ada artinya. Ketika malaikat Israel menjemput ruh saya ya Nabi Musa, untungnya kula mati, kula ninggalakan istri. Untungnya istri kula iki wanita soleh. Kan biasa mengonon ya, apa wong wadone soleha, ahli di majelis ilmu, ahli di majelis taklim, lakine pegawainya tukang mekenen. Biasa. Asiyah itu wanita soleha, dipilih oleh Allah kokon dari rabine Fir'aun. Kok wong soleha kokon dari rabine wong durjana. Wa intajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudabihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Pembunuh Fir'aun itu jahat, bahkan wa ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kenapa harus punya pendamping wanita salihah? Ternyata Allah punya mau, ada skenario Allah, karena nanti akan ada bayi Musa yang dihanyutkan di sungai Nil dan akan diasuh oleh wanita soleh untuk mendidik Musa alaihissalam menjadi nabi, namanya Asiyah. Jadilah sampean dua lagi kurang bener kak, ajak kapok, sabar. Satu, sabar. Yang kedua, kapal bengi sampean tangi. Kapal bengi tangi beli bu? Ngapain? Wuyuh. Kakak maling ibu-ibu apa bengi tangi? Wuyuh, bakal beli wuyuh, ngerayangin dompet laki nih. Urut aja urut, rabine kita kayak ayam onok. Bakal beli dompet ya HP ini diperiksa dia. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Untungnya ya Nabi Musa, wadon kula, istri kula wanita soleh. Senajan kula tukang gawe dosa dan maksiat ya Nabi Musa, rabi kula beli pernah komplain. Barang wong zaman kian lakine menengan, rabi ini galak. Anak sih kayak konon anak. Bahkan zaman kian ake wong wadon sing ngilok ngumbangi lakine. Anak beli. Di wong. Pantes kalau survei di Jawa Barat lebih akeh rangda daripada duda. Kenapa? Ternyata akeh wong lanang pada gelis mati.
survive. Kenapa wong lanang pada gelis mati digentak-gentak birapi? Bu, Asia punya suami beli kabaran sekelas Fir'aun. Apa Allah perintah? Wahai Asia, doakan supaya Fir'aun cepat mati. 3. Sabar dihadapi. Bu, pengen jadi ahli surga, pengen aja ngelawan yang laki aja ya. Hormat, taat, patuh kepada suami walaupun suaminya kurang begitu soleh. Sampai punya kewajiban bakti kepada suami, lalu sampai pengen jadi ahli surga. Alhamdulillah. Dandan sing ayu kayak Khadijah ya Bu. Masya Allah, Khadijah itu dapat salam dari Allah. Masya Allah, dapat salam. Siti Khadijah ini satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah. Dapat salam dari Allah. Siti Khadijah ini cuma gara-gara kapan Kanjeng Nabi pengen balik, Kanjeng Nabi Muhammad durung tekaning umat, sigarane Siti Khadijah iki wis nyiapaken kopi, gawekna wedang, gawekna panganan untuk suaminya. Oi, Khadijah menjadi wanita yang dapat salam dari Allah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad durung balik, Khadijah menyiapkan kopi, membuatkan makanan. Kanjeng Nabi teka wis ana kopine, wis ana panganane. Lalu Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam ya Jibril. Ada apa Jibril? Aku turun ke dunia untuk menyampaikan salam Allah untuk istrimu Khadijah. Mengapa? Kanjeng Nabi takon, kenapa sampai Allah kirim salam untuk Khadijah? Kata malaikat Jibril, karena Khadijah itu mengerti tentang kebutuhanmu ya Muhammad. Sampai durung tekak ya Muhammad, Khadijah wis nyiapaken segala panganannya untuk suami tercinta. Anak beli kene wong wadon sing kaya Khadijah. Pret orang adel. Anak ganok cek kopi baik. Biuruh sekarang lagi naik kabeh, minyak naik, beras, pupuk, gula, susu naikin melorot. Kamu susunya ibu-ibu melorot mah pantes dinyoti beneng anaknya ya Bu ya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Untungnya ya Nabi Musa, aku meninggalkan seorang istri yang sudah hamil tua. Untungnya ya Nabi Musa, istri kula rajin di majlis ilmu, istri kula rajin di majlis taklim, wetenge sering dilus-elus sesuai firman Allah. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarras bi falamma asqalat da'awa Allah rabbahuma la in ataitana salihan lanakunanna minasy syakirin. Jare Gusti Allah mbok wong muntur apa pengen duwe anak soleh, anak yang ngerti agama, sing awit ning jero wonten didoakan oleh ibunya dengan doa-doa yang terbaik supaya besok anaknya keluar jadi anak soleh yang mampu bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ya Nabi Musa, istri kula pinter, anak kula tambah gede ning weteng dilus-elus didoakan, ya Allah Rabbi habli minas sholihin. Begitu anak saya lahir ya Nabi Musa, digendong di kuda kelawan kalimat ya Rabbi bil Mustafa wal firlana. Tambah gede anak kula diwuruki anin urban bin buning emboke, anak yatim diuruki ning emboke. Tambah gede anak kula dimasukkan ke TPI, dimasukkan ke madrasah diniyah. Tambah gede anak kula madrasah diniyah. Tambah gede anak kula dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada masjid. Tambah gede anak kula masuk pondok pesantren ya Nabi Musa. Tambah gede lulus dari pesantren, anak kula jadi anak saleh. Boleh saya minta bantu bangku hijau? Ya,
aman, di sini aman. Malam ini kita siaran langsung Bu, YouTube-nya ada tuh, Mbak Koniah Channel, siaran langsung malam ini. Wong Amerika bilang satuan apa cikun? YouTube tuh, satuan awal itu is lembing. Apa itu lembing? Lembing itu batu. Tambah gede anak kula masuk pondok pesantren, anak kula jadi anak soleh ya Nabi Musa. Apa sih anak soleh itu? Sampai Nabi Ibrahim kelasnya pengen dua anak soleh. Anak yang soleh itu Bu, anak yang mengerti tentang balas budi mari wong tua. Anak yang soleh itu anak yang selalu ingat akan jasa-jasa orang tuanya. Cek Nabi Muhammad datang ke kuburan Nabi Ibrahim alaihissalam, ziarah kubur. Lalu Rasulullah Muhammad bersabda, ana da'awatu Ibrahim wa busyra Isa. Aku ini berkat doanya Ibrahim dan kabar gembira yang dibawa oleh Isa. Maka aku datang berziarah kubur sebagai bentuk kesolehan anak kepada orang tuanya. Anak yang soleh itu adalah anak yang selalu ingat jasa orang tuanya, bahwa kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua, bukan hanya ketika wong tua masih urip, sampai wong tua wis mati meninggal dunia dipendem ning jero bumi, kita masih punya kewajiban berbakti kepada orang tua kita. Dengan cara apa? Tekak mengkuburane, ziarahi kuburane. Oi, kadang-kadang wali ziarah wali songo bermangkat, wali lima mangkat, ziarah umroh tiap bulan mangkat, ziarah adoh-adoh nganggo biaya ditekani kuburan bok bapane sukete dhuwur, kuburan nungsem patok ilang diurusi. Orang tua dingin, tanpa jasa mereka kita tidak kenal Islam. Betul? Aduh di parah di kuburan wong tuane patok ilang diurusi. Anak nih kene si kaya kono anak. Kita tambah bengi tambah nafsu tas makan lembik siji mana. Kanjeng Nabi Muhammad ziarah kubur tanpa doa orang tua, perjuangan orang tua, masya Allah. Apalagi jasa ibu kita nggak bisa balas, betul? Ibu itu pangkatnya disebut oleh Rasulullah Muhammad 3 kali. Rasulullah Muhammad ditakoni di sahabatnya, ya Rasulullah Muhammad, siapakah orang yang harus aku hormati di dunia ini? Kanjeng Nabi Muhammad jawab, umbuka, embuke sirah. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, bapakmu. Embok disebut ping telu, bapak ping siji, embok telu bapak. Ibu itu pangkatnya 3 kali dibanding bapak. Maka jadi lagu Nasidaria kayak ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, lahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan, nyusui lagi, menteng, nyusoni, ing lahiran, menteng, terus rolas, anaknya bokeh pula rolas Bu. Alhamdulillah wong zaman bengen anaknya, zaman bengen anaknya rolas, maka sing sesar, zaman bengen potong gede, wah ing anaknya betul, wah ing brol betul. Tidak bisa kita membalas jasa orang tua pakai apa? Pakai uang, nggak bisa. Tidak bisa kita membalas jasa orang tua pakai miliaran, triliunan sekalipun. Bahkan kata Nabi, kau tidak akan bisa membalas jasa orang tuamu walaupun ibumu kau gendong keliling dunia, tidak mampu untuk membalas jasa orang tua. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Anak saya jadi anak soleh ya Nabi Musa. Anak yang soleh, anak yang ingat jasa-jasa orang tuanya. Nakon ning bokeh, mak, hari kuburan bapak ning endi mak? Digolan di kuburan bapaknya ketemu suku teh dhuwur.
Ake ulane patoke hibah diberesi ning anake ziarah kubur, anake dari wong hafal Quran Bu. Anake sing hafal Quran maca Yasin, maca Tabarak, maca Waqiah ning ngarepan kuburan wong tuane. Pragat maca tahlil, anak yang soleh maca tahlil la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu jika ditimbang dengan dunia dan seisinya maka lebih berat kalimat la ilaha illallah. Sampai Kanjeng Nabi bersabda afdhalud du'a du'aul arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sehebat-hebatnya doa adalah doa ketika di padang Arafah, dan sehebat-hebatnya ucapan aku dari Kanjeng Nabi Muhammad dan para nabi sebelum aku itu kalimat la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Anak kula maca Yasin, maca tahlil, maca la ilaha illallah. Pragat maca Quran, pragat maca tahlil, anak kula ya Nabi Musa angkat tangan donga jaluk maring Allah. Iki anak yang saleh, anak kula ya Nabi Musa donga jaluk maring Allah bari nangis Rabbi firli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah ampura dosa kula ya Rabb, dosa kula ki akeh pisan ya Rabb. Ampuni dosa kula iki ya Rabb, dan ampuni dosa orang tua kami ini ya Rabb. Ampura dosa bapak kula ning jero kuburan iki ya Rabb. Lamun bapak kula lagi urip tukang gawe dosa dan maksiat ya Rabb, tutup kesalahannya, ampuni dosa-dosanya, tempatkan di sisi-Mu yang mulia, amin. Jika ayahandaku ketika hidup tukang gawe maksiat ya Nabi Musa, tutupi kesalahannya ya Rabb. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Melasana kasihani bapak kula ning jero kuburan iki ya Rabb. Aja sampean siksa ya Rabb. Kempong Bu. Melasana wong tua kula ning jero kuburan iki ya Rabb, sebagaimana orang tua kami mengasihani ketika kami kecil. Masya Allah, doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah perintah kepada malaikat turun ke bumi, angkat siksa wong tua deh, angkat kesalahan wong tua deh, ganti dengan beberapa kenikmatan kubur karena jaminan doa anak sing soleh. Cembira sih, enak temen. Wis setengah rolas ini Bu. Terus pripun Kang Amin terus sampai jam pira? Naik jam 10, harusnya jam 11.30 selesai. Tinggal sisa 5 menit lagi. Kalau cerita Kanjeng Nabi Muhammad beli peragam, Masya Allah. Nabi itu 124.000 nabi. Belum nabi-nabi yang tidak disebutkan. Wa jaa min aqsal madinati rajulun saqala ya qaumin tabi'ul mursalin ittabi'u man laysa lahum ajrun wa hum muhtadun. Itu nabinya siapa namanya? Banyak sekali. Belum saya buka di sejarah Prabu Siliwangi masuknya Islam ke tanah Nusantara. Sanggup tekan jalur, sanggup? Kuat. Ya kuat Ramadan maka pawang lanang wis munggah 2000. Carane dipegel dhuwur. Doanya anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Wong tuanya selamat gara-gara doa anak sing soleh. Maka Nabi Ibrahim kedereng-dereng pengen dua anak soleh. 3000 tahun doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Ismail punya anak Adnan, punya anak Ma'adi, Inana, Mizar, Uzaimah, sampai Fihar, sampai Kilab, sampai Lu'ay, sampai Ghalib, sampai Abdi Manaf, sampai dengan
Hashim sampai dengan Abdul Muttalib, sampai dengan Abdullah. Abdullah menikah dengan Aminah. Berkat doa Nabi Ibrahim lahir Nabi terbaik, Nabi akhir zaman yang namanya disejajarkan dengan nama Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wes Anda Maulid Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Ini campur tangan Allah. Saya jelaskan, ini campur tangan Allah. Karena setiap perjalanan Rasul, tingkah laku Rasul, apa yang dilakukan oleh Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang dilakukan oleh Rasul itu adalah merupakan wahyu saking Allah. Apa yang diucapkan Rasul, wahyu dari Allah. Maka menjadi suri teladan untuk kita bahwa apa yang dilakukan oleh Rasul itu kita ikuti oleh ganjaran. Alhamdulillah. 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, di mana disebutkan di dalam Al-Quran, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Terjadi peristiwa besar, menghebohkan, ada pasukan bergajah dibantai oleh burung. Siapa yang macam-macam sama rumah Allah, bukan DKM sing ngurus. Jadi lamun ana wong sengit ning masjid, ora senang ning masjid, urusannya bukan dengan DKM, tapi urusannya langsung dengan Allah, karena masjid milik Allah. Betul? Amber aja nafsu mulai baliknya digawakna berkat. Ya, anak beli berkatnya Kang Amin. Dua anak berkatku, wajib ngau kiai itu. Sebab kiai ibu berkata ceramah balik ilok ditakoni ning rabine. Anak berkata beli kang laka ngaji apa laka berkata. Emang ustaz berdiri rabine ya wedi pada baik. Ceramah di luar panggung boleh membara, membakar, menggelora, diumbangi rabine. Cemen duan. 12 Rabiul Awal waktunya Fajar Shadiq. Dewi Aminah melahirkan sajidan, seorang bayi yang terlahir dalam keadaan sujud. Wadi'an yadaihi alal ardi, tangannya ditempelkan di atas bumi. Warafi'an roksahu ila sama'il aliyah, wajahnya diangkat ke atas langit yang tinggi, luar cahaya. Usia 7 hari, Nabi Muhammad bayi dibawa oleh kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Dibawa, diakekahkan dengan 2 ekor kambing. Diakekahkan 2 ekor kambing, lalu dipotong rambutnya yang mulia, ditimbang dengan emas, emasnya dijual, uangnya dibagikan fakir miskin yatim piatu. Masih usum beli nih kene kayak ngonon. Masih usum? Tahu beli? Itu yang dilakukan oleh kakek Rasulullah. Karena ajarannya ittiba kepada agama Nabi Ibrahim, disebut dengan agama Hanif. Jadi lamun anak wong ngomong Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sih bapaknya agamanya apa, itu agamanya. Jadi Islam itu sudah ada sejak zaman dulu, tapi yang mendeklarasikannya hanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipotong rambutnya, ditimbang dengan emas, lalu emasnya dijual, uangnya dibagikan fakir miskin yatim piatu. Usia 10 hari Kanjeng Nabi Muhammad bayi digawak ning Abdul Muttalib, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Lalu bayi Kanjeng Nabi Muhammad dikeluarkan karena saat itu saat pemberian nama. Abdul Muttalib ini raja penguasa di wilayah Mekah. Sing pegang kunci Ka'bah ini Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ditangani, wahai Abdul Muttalib, Arab sampean arani sapa putune sampean iku. Abdul Muttalib diangkat bayi Kanjeng Nabi Muhammad. Abdul Muttalib ketika memberikan nama maring putune, maka mulut Abdul Muttalib, lidah dan bibirnya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib berucap, tak arani ada kula iki kelawan aran Muhammad. Lah menang baik. Sebut aran Muhammad delong. Kapan disebut aran Muhammad jawab Allahumma. Sampai aran disapa putune sampai wahan Abdul Muttalib.
Abdul Muttalib berucap, tak arani putune kita kelawan aran Muhammad. Oh, lah kabar sudah kene mah. Balok. Paling ganjaran bu. Amin. Pengen diaku umatnya Kanjeng Nabi, pengen. Masya Allah, segitu hebatnya Kanjeng Nabi. Sayang mari mau muntur nih. Demen mari sampai di Kanjeng Nabi, demen mari sampai. Hari kula kok demen sampai pikir-pikir. Kanjeng Nabi Muhammad tuh Masya Allah kepada umatnya sampai Allah tegur, fala'allaka bakhi'un nafsak ya Muhammad, jangan kau bunuh dirimu sendiri karena kau begitu cinta kepada umatmu. Masya Allah, saking cinta sama umatnya Kanjeng Nabi Muhammad buat dua mimbar di Madinah. Mudah-mudahan bisa mangkat mana kabeh. Amin. Ada mimbarnya Rasulullah dekat dengan makamnya Rasul. Di antara mimbar dengan makamnya Rasulullah disebut dengan Raudhah. Itu min riyadil jannah, termasuk daripada taman-taman surga. Kanjeng Nabi punya mimbar, Nabi Ibrahim punya mimbar. Saya datang ke mimbarnya Nabi Ibrahim di wilayah Palestina, di Masjid Al-Khalil. Masih ada mimbar yang asli, mimbarnya Nabi Ibrahim. Kanjeng Nabi Muhammad jaluk mari Allah, ya Allah, nanti sejajarkan mimbarku dengan pintu neraka. Karena mimbar para nabi nanti diangkat tuh, nabi pada munggah ning dhuwur mimbarnya. Nabi Muhammad minta kepada Allah, ya Rabb, nanti mimbarku disejajarkan dengan neraka. Biarkan mimbar Nabi Ibrahim yang disejajarkan dengan surga. Sahabat takon, ya Rasulullah, mengapa mimbarmu disejajarkan dengan neraka dan mimbar Nabi Ibrahim disejajarkan dengan surga? Apa jawab Kanjeng Nabi Muhammad? Aku minta kepada Allah agar aku bisa melihat pintu neraka. Aku khawatir, kita wedi, kita khawatir bukan ana wong muntur kesasar manjing neraka. Kita mudun sing mimbare kita sujud jaluk maring Allah. Ya Rabb, bukankah engkau telah berjanji wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo, ya Muhammad, minta apapun aku ridho. Kali ini aku minta kepadamu ya Rabb. Apa mintamu ya Muhammad? La ardo wa wahidan min ummati finnar. Lalu sampai wis ridho maring aku jare Kanjeng Nabi, maka jangan sampai ada salah satu di antara umatku wong muntur sing nyeblung mancing neraka. Amin. Hebatnya Kanjeng Nabi sampai kayak ngono, demen yang sampai luar biasa. Kita kon demen sampai aduh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasulullah Muhammad itu rahmatan lil alamin. Panjang. Nanti kalau mau lebih jelasnya buka di El Sinta TV, ada saya menjelaskan mengapa Rasulullah Muhammad hatinya dipotong, dicuci dengan zam-zam. Karena disebut dengan jatah setan. Kalau mau tahu sejarah tentang Mekah Al-Mukarramah, buka di Religi One, TV One, judulnya Assalamualaikum Nusantara. Itu ada YouTube saya. Insyaallah. Jadi kalau anak turunan Bongas, kulaku diarani turbo, bu, turunan Bo. Turbo keturunan Bongas kok. Bo. Turunan Bongas, mboke kula wong Bongas. Turbo turunan Bongas. Bongas kuje bakal dalam bokong. Enak mah. Aku beri nama cucuku ini dengan nama Muhammad. Tidak semudah itu kasih nama Muhammad. Yang lain komplain. Wahai Abdul Muttalib, mengapa kau beri nama cucumu dengan nama Muhammad? Nama Muhammad nama yang tidak lazim, nama yang tidak pernah ada zaman nenek moyang kita. Memang nama Muhammad disimpan oleh Allah, nama terbaik yang durung Kanjeng Nabi lahir langkah ning sarang aran Muhammad tidak boleh. Betul? Begitu Kanjeng Nabi Muhammad lahir ning sarang anak beli aran Muhammad. Ini Muhammad yang Bongas tukang ngadu ayam ya pirang-pirang. Penuh Muhammad. Nama Kanjeng Nabi Muhammad spesial, namanya spesial, Masya Allah. Maka disebutkan lam yahtadim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasyaaba aslan fi mata zamani ya Rabbi bil waghfir lana
lam yahtalim qattu toha mutlaqan abadan. Kanjeng Nabi Muhammad iku Bu seumur uripe tidak pernah mimpi buruk. Beli pernah mimpi bresak, beli pernah. Sampai pernah mimpi Bu? Bu, sampai pernah mimpi? Kita harus mimpi. Karena jari kanjeng Nabi la tabqa minan nubuwah ar-ru'yatus shadiqah. Tidak ada yang tersisa daripada ilmu-ilmunya para nabi kecuali mimpi-mimpi yang baik, mimpi-mimpi yang benar. Itu ilmunya para nabi sing masih ada hingga saat ini. Lamun sampean turu mimpinya mimpi buruk, itu dari setan pasti. Lamun sampean turu terus ngimpi ketemu karo bangsa jin merkayangan elailu banaspati gendrut tek-tek mamang wewe besi serangi pocong suster ngesot sundal. Lamun ngimpi ketemu karo bangsa mengkonon ngadep pagi we toling itu cok tapi dalam dingin anak lakine beli kok anak lakine men gitu baik. Kalau mimpi kita mimpi baik, ini hadisnya sahih. Kalau mimpinya mimpi baik, kita tengok ke arah kanan, ucap alhamdulillah. Ya Allah, mudah-mudahan mimpi saya jadi kenyataan. Siti Khadijah lagi Arab dari rabine kanjeng Nabi ngimpi. Kula lagi Arab manjingin TV ngimpi. Mimpi itu signal dari Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahkan ada seorang yang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Muhammad, namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq bin Zainal Abidin, keturunan saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasanuddin turu, Bu, namun sampai turu toli ngimpi ketemu karo wong tua sing wis ninggal dunia, awas itu boleh jadi kita lupa sama orang tua. Lebih wadon demikian. Boleh jadi kita lupa sama orang tua. Kalau mimpi ketemu sama orang tua yang sudah meninggal dunia, itu ada komunikasi wong urip paling wong mati. Karena orang meninggal itu yang mati hanya jasad dunianya saja, ruhnya tidak mati. Ruhnya diberikan jasad yang baru oleh Allah. Kapan baik bisa niliki anak putune pengikir sampai sing dodok ing pengajian dalam rangka maulid Nabi, pahala mengalir kepada mereka wong-wong tua kita kabeh. Amin. Pasti itu. Pasti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Pengen ulisan cuma melas bok-boknya doa-doa. Ibu bapak. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tekan apa mau kan? Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq ngimpi. Apa ngimpinya? Ngimpi ketemu karo kanjeng Nabi Muhammad. Jare kanjeng Nabi, man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Atau dalam hadis lain, man ro'ani fil manami faqad haqqo. Sapa wong sing ngimpi ndeleng aku ning jero turu maka itu betul adalah aku. Fa innahu la yatamassalu syaitana bi, karena Nabi Muhammad tidak bisa diserupai oleh setan. Gak bisa. Jadi umpama sampun turu ketemu karo kanjeng Nabi, mambune wangi sampai wis tangi dia masih mambu wangi kanjeng Nabi Muhammad. Apa ngimpi ketemu karo kanjeng Nabi? Diperintah ning kanjeng Nabi untuk menyebarkan Islam ke wilayah Nusantara. Mangkat Hasanuddin atas perintah Rasulullah, mangkat daerah Champa. Champa sekarang jadi Thailand atau Singapura. Champa di sana ada sultan, Kesultanan Islam, punya anak wadon wong ayu. Persis kayak wong muntur, cuma bedanya tipis. Ari wong muntur, ari anak sultan mah cumure mancung, lambene tipis. Orang wong muntur lambe mancung, cumure. Iki wong wadon hafal Quran, hafal Quran 30 juz. Wonge ayu, masya Allah. Bacaan Qurannya, suaranya luar biasa hebatnya. Qori'ah pertama di Indonesia. Jadi lamun ada Qori'ah wong si baca Qurannya enak, itu sumbernya dari
Putra Sultan ini namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Arane Nyai Mas Ratu Subang Larang. Itu wong hafal Quran. Nyai Mas Ratu Subang Larang digawa ning Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq meng daerah Kerawang. Daerah Kerawang bangun masjid, bikin pesantren. 2 santri, salah satunya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Tiap hari, tiap saat hanya sholat dan baca Quran. Krungu ning raja, yen ning Kerawang ana wong wadon ayu. Zaman bengen sing aran raja, Bu, ana Raja Syiddad bin Ad. Syiddad bin Ad itu kerajaan terbuat dari emas. Kerajaannya namanya Irak. Syiddad bin Ad iki anak wadone 4.000. Rabine 6.000. Rabine 6.000. Rabine 6.000 sing tak pikir dudu apa-apa nek lamun rabine 6.000 kapan nganggo serowan. Ya priring jam. Guru muka blorot maning melu. Syiddad bin Ad punya kerajaan namanya kerajaan Irama Dzatil Imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu luar biasa. Krungu ning raja-raja Nusantara, yen ning Kerawang ada wong wadon ayu bagus bacaan Qur'ane. Raja-raja mengadakan sayembara dimenangkan oleh Raja Pajajaran singarane Prabu Siliwangi. 2 ilmu arane ilmu Hong. Maca Hong bae bermabur. Lamun Hong zaman kin masih anak enak. Hong mana? Hong menes wis Hong Washington. Agar bae. Dengan ilmu Hong saja bisa. Kula dipai jampi ning Abah kula. Wahab, iya Pak. Lamun ana wong lanang duwe rabi rewel. Anak wong wadon rewel ngene anak. Pak, lamun sampean duwe rabi rewel tak bayi jambi sing bapak kula, tak ijazai langsung ke sampean. Priwen jambine, lamun rabine lagi turu sampean baca doa. Jambine wong ben bismillahirrahmanirrahim. Rabine lagi turu ki sampean doa ben. Bismillahirrahmanirrahim. Cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem. Ini cing calingkem buntute mangap cangkeme mingkem mingkem ma rabine kita singarane kartem. Ada aran kartem mana? Mingkem si kartem berkah la ilaha. Rabine lagi turu sampai ke kumus semburaan buat ning rabine. Insyaallah tangi turun jaluk pegat. Jangan bagian mengono. Jadi Wahab lamun sampai disirang lewati tempat-tempat si kanker kan baca bismillahirrahmanirrahim sangka marasa jin merkayangan elailu banaspati gendruh tek-tek kemamang wewe mesti serani pocong suster ngesot aja marak isun anak putune Kiprian berkah la ilaha namun sampean bok dua laki beli balik-balik jampine mengkenen bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya uyun fama ala kulli syai'in qadir kun fayakun cahaya kun Nabi Yusuf rupa ali badanku badan Muhammad jika pandang jatuh jika pandang rebas sahu nama cintaku hunta Allah cintaku dikuncang ruhilah ya huya Jibril ya huya Mikail ya huya Israfil ya huya Israil yen lakine kita lagi turu gak ketangia yen wis tangi gak dodoka yen wis dodok gak tega yen wis ada gak ning kali. Japine wong zaman pengen, japi wong pengen aja sembarangan. Yuk kalimat ngene. Ya Sulaiman putrane Nabi Daud patutan karo Dewi Mulia dibuang ning alas bangli hilang gumilang anut satu dari kadang. Ya ruh Nabi patang puluh anut ing kuntutullah anut kersane Gusti Allah. Teka ulas teka asisi warsi bin Warso. Pas beda hati. Hebat orang zaman dulu, tapi ujungnya ditambah dengan la ilaha. Perjuangan ulama kita, ulama pewaris Nabi, betul. Rasulullah Muhammad 1400-1500 tahun yang lalu sudah meninggalkan kita, tapi Rasul masih punya penerus. Siapa penerus Nabi? Ulama kiai. Namun lah kiai lah ulama masa kenal Islam kita nih kene, betul. Tidak akan kita kenal agama tanpa ilmunya ulama.
Dari ilmu ulama akan lahir ilmu agama. Dari ilmu agama kita kenal akan tuntunan akhlakul karim. Dari ilmu ulama yang berjuang untuk kita. Gawe pesantren ning Kerawang, Bu. Masih semangat masih? Kak, ulama itu harus dijaga, kiai harus dijaga. Jangan sampai ulama-ulama itu menjadi manusia yang terbawa arus menjadi radikal. Tidak boleh. Ulama itu harus berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat, harus balancing. Ulama wasatiyah, ulama yang pertengahan, ulama yang lunak, ulama yang tidak menentang kepada negara. Betul? Oh, jadi ulama jadi kiai wis nganteng, wis santeng, tenang, ajarkan tentang agama kepada masyarakat. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sebab lulu ganti ulama ku angel apa gampang, Bu? Angel apa gampang? Aja maning luru ganti ulama kiai angel kudu mondok, pula mondok sing kelas 2 SD. Mondok di Babakan Ciwaringin ning Ki Amin Halim, pula ku ngaji langsung ning Ki Amin. Agar dari Babakan saya pindah ke pondok pesantren Lirboyo, Lirboyo pula pindah ke Sunan Padanaran Jogja, terus lanjutan ke tambang beras. Aja maning luru ganti ulama kiai, munggu kompluk peka berita kon kiai, masa bisa? Ki kompluk ki. Ini kompluk. Tanpa pengen ngaji ceramah makanya itu pantas. Tanpa pengen sembahyang dibuka batu kayak kirasan nempel. Sujuduna lahu syurutun sam'ah fasjud ala sab'ati a'dad fa'arubbatani abdul kafaini butunil atrofi minar rijlaini. Ada 7 syarat sujud siji, batu kudu nempel. Bikin awak sembahyang kain. Ya bisa, berpendapat Syafi'i tidak sah, harus dibuka batu kayak supaya nempel ke tempat sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pintu driji loro kudu nempel kabeh. Nempel. Sembayang dibuka batu kayak. Ceramah ada kuwu makanya sembayang gaplean ngadu jago ada miring. Ada mancing ada miring kiri. Aja maning luru ganti ulama kiai, luru ganti imam masjid bega angil tak gampang. Lamun masjid imam melang kawaya maghrib wis qomat, imam api cirit, ya Allah. Dorong-dorongan sirabae. Ini kayaknya mau konon beli, ya pada baik. Begitu maju si didorong lulusan pesantren, mantan preman pernah mondok, alhamdulillah. Kalau ada mantan preman taubat angkat jadi banser. Kita tidak boleh melihat sisi masa lalu orang. Boleh dia jahat, boleh dia tidak baik. Ketika bertaubat, angkut. Sahabat Umar dulunya membunuh anaknya sendiri. Sahabat Umar dulunya tukang mateni wong. Begitu taubat jadi sahabat Nabi yang terdekat, sahabat Umar bin Khattab. Sallallahu Nabi Muhammad. Lamun anak wong mau beli baik, sudah baik diambil, jangan diungkit-ungkit. Sudah mau pengen tidak boleh. Betul? Pernahkah kita dengar ada sejarah mantan pelacur 2 anak pitu dari Nabi Nabi? Tidak boleh kita melihat masa lalu orang. Ketika orang sudah bertobat, terima dia. Allah Maha menerima taubat manusia. Sallallahu Nabi Muhammad. Luru ganti imam anggal apa gampang? Mantan preman begitu takbir saja dewe Allah. Mondok kan ada ngidul kayak ya. Hati-hati makanya pilih pesantren yang harus sanadnya jelas. Aja pondok adu pondok baik begitu balik anaknya maki-maki bok bapane dinajis. Betul? Ya, pesantren yang jelas. Sallallahu Nabi Muhammad. Begitu takbir saja dia amba. Emang anak dalilnya anak apa? Innallaha wasi'un alim. Allah Maha amba. Amba siapa lah menanam bature melas na lainnya. Begitu baca surat, masya Allah, baca Fatihah luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Giliran maca surat kayak suratnya apa sih diwaca iki mantan preman kelingan lagi di menerang dawang mutur arane watini. Anak watini anak. Arane watini jadi si giling-giling watini. Jadi
ini watini dibaca watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilina illa apa gara-gara lebih lalen illa palebe mancing gredeg anak palebe anak di palebe lebih itu manusia paling pinter di dunia. Makanya jadi lebih kudu pinter tahlil, kudu pinter ngadusi mayit, takap dipaham, kudu takut. Lebih mancing gredeg daripada isim illa sampai dari illal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmu amin jaral beci, amin manik silakan. Diganti bae sing paling cendek ning Quran. Masya Allah. Bu. Ini kapan-kapan kalau nuzul Quran undang saya jelaskan tentang bagaimana Al-Quran diturunkan. Ada periodik dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, dari langit dunia sampai ke Baitul Izzah, sampai kepada Rasulullah Muhammad, sampai kepada kita. Amber paham bagaimana cara turun Quran dan siapa yang menjaga Al-Quran. Undangan kita, insya Allah tetap hari kita ini gelem. Hari bilang urusan apa? Itu penting untuk masyarakat supaya ngerti ini Al-Quran. Rasulullah Muhammad tidak dilahirkan, Al-Quran nggak turun. Karena sebagai bukti Rasulullah Muhammad ini, maka Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lebih diwaca wes Quran sing paling cendek. Al-Quran itu ada 6.666 ayat klasifikasi Quran. Nanti lihat di TV, lihat TV, saya sudah jelaskan. Ada 1000 ayat amar, ayat perintah, ada 1000 ayat nahi, ayat larangan, ada 1000 ayat tahdir, ayat anjuran, ada 1000 ayat amsal, ayat kisah, ada 1000 ayat wa'id, ayat janji, ada 500 ayat hukum.